Bahari dulu guru sekumpul husnudzon bahwa Habib keturunan Nabi kita pakai. Memang harus dimaklumi juga bahwa pada waktu guru sekumpul belum wafat, itu konfirmasi mengenai keabsahan, mengenai kebenaran nasab Habib itu kan tidak mudah. Jadi rentetan kejadian persekusi kepada yang mulia guru sekumpul. Bagaimana saya bisa duduk bersama di satu majelis dengan orang yang menipu umat Rasulullah? Nggak bisa. Makanya sejak kemarin itu, hal guru sekumpul saya nggak mau datang. Bahkan saya berjanji tidak akan pernah datang ke sekumpul. Gitu loh. Jadi sekali lagi jangan salah paham ya, ini. Perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Di dalam konsep prinsip-prinsip usul fikih itu kan ada kalimat yang sangat terkenal ya, al-muhafadzah ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau dalam bahasa Jawa tradisional itu ada nikol dhuwur mendem jero. Kalau di dalam Al-Quran itu ada nasih, ada mansukh, ada manaksah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha au misliha, dan seterusnya, au kama qala Allah. Terus Sayyidina Ali juga pernah mengatakan bahwa ungdur maqala wala tangdur man qala. Terus apalagi ya banyaklah, bahwa intinya itu begini, ada qaul jadid, ada qaul qadim, ada madhab, dan seterusnya. Terakhir ada fikih peradaban, Nahdlatul Ulama. Intinya begini, ini mungkin vlog yang terakhir mengenai yang terkait dengan guru sekumpul. Sampai keadaan nanti berubah, mungkin saya tidak akan menyebut nama beliau lagi gitu. Sebagaimana juga sudah saya canangkan manifesto keagamaan beberapa waktu yang lalu. Dan semua orang kan juga tahu bagaimana saya mengendorse guru sekumpul. Saya sebagai pengagum dan pecinta guru sekumpul, itu semua orang juga sudah paham itu. Dan jejak digitalnya terlalu banyak lah, tidak usah saya ulang-ulang. Tetapi sebagai pengagum dan pecinta, tentu saja include di situ itu ada kewajiban untuk, yaitu tadi al-muhafadzah ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, nikol dhuwur mendem jero, menyampaikan semacam koreksi gitu, kalau memang ada yang keliru atau tidak pas, bahwa guru sekumpul min auliyaillah tentu saja tidak pernah sedikit pun berniat untuk berdusta atau berbohong atau menipu. Jelas-jelas sangat tidak mungkin. Namun begitu, sebagaimana insan yang lain, tentu guru sekumpul juga ada kekeliruan, ada kesalahan, dan sebagai pengagum dan pecinta tentu saya berkewajiban untuk menyampaikan apa adanya gitu, apapun risikonya, karena ini sekali lagi ini bagian dari kewajiban sebagai pengagum dan pecinta itu. Dan tentu saja yang saya maksud itu terkait dengan statement guru sekumpul mengenai Habib gitu, yang beliau pada waktu itu dengan husnudzon itu berhusnudzon bahwa para Habib itu adalah keturunan Rasulullah, adalah dzurriyyat Rasulullah. Dan sekarang ternyata secara ilmiah, ternyata menurut kajian tes DNA khususnya yang sifatnya qat'i dan juga diperkuat dengan kajian kitab nasab, kajian
sejarah dan yang lain-lain yang dilakukan oleh Kiai Imad, Gus Fakih, Ribi Mogi, Kiai Nur Ihya, Prof. Menachem Ali, dan yang lain-lain banyak sekali. Itu memang semua itu berkesimpulan secara qat'i bahwa para Habib imigran Yaman, keturunan imigran Yaman yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda itu memang benar-benar bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa saja apakah kekeliruan, kekhilafan Guru Sekumpul Meneh Habib ini mengurangi kemuliaan beliau? Ya tidak sama sekali. Ya Rasulullah saja sering dibohongi, sering ditipu, pernah diracun. Mana yang beriman, mana yang munafik itu Rasulullah tidak tahu kecuali setelah diberitahu oleh Allah. Nah Guru Sekumpul kan sehebat-hebatnya apapun Pak Waliullah, kata Imam Al-Ghazali, itu kan hanyalah langkah pertama dari para nabi, langkah pertama Anbiya, itulah pangkat tertinggi para wali kan gitu. Jadi artinya kalau Rasulullah saja pernah dibohongi, apalagi waliullah yang lain termasuk Guru Sekumpul. Dalam hal ini karena Guru Sekumpul Husnudon ya dibohongi oleh para Habib. Dan memang harus dimaklumi juga bahwa pada waktu Guru Sekumpul belum wafat, itu konfirmasi mengenai keabsahan, mengenai kebenaran nasab Habib itu kan tidak mudah. Karena memang kajian kitab nasab itu bukan sesuatu yang umum dilakukan di pondok pesantren. Dan tes DNA juga belum semaju sekarang, belum sepopuler sekarang, belum secanggih sekarang. Kemudian relasi dengan narkoba internasional juga tidak semudah sekarang. Sama dengan Kiai Wahab Hasbullah dulu, ketika para Habib itu mau dideportasi oleh Bung Karno karena mereka bagian dari imperialisme Belanda, maka Kiai Wahab Hasbullah menyarankan kepada Bung Karno agar tidak usah dideportasi, tidak usah diusir. Ya karena mungkin salah satunya karena prasangka baik bahwa Habib itu di husnudoni dianggap sebagai keturunan Nabi gitu. Jadi ya beginilah cara kita mengagumi dan mencintai seseorang yang dimuliakan Allah. Kita harus berani mengoreksi dan jangan dibilang bahwa loh Guru Sekumpul itu kan derajatnya tinggi, si Gus Fuad Pleret Gundul itu pangkatnya apa, kan nggak ada pangkat, nggak ada apa-apa. Tidak begitu cara berpikirnya. Kebenaran itu bisa emas itu kata Sayyidina Ali, meskipun di mulut anjing tetap emas gitu loh. Tapi kotoran cicak meskipun di mahkota raja tetap kotoran cicak tuh. Dan ya semua orang kan punya kekurangan selain Rasulullah ya, maha sempurna kan, ciptaan Allah yang maha sempurna kan Rasulullah wujudnya. Ya semua manusia ada kekurangannya, dan Guru Sekumpul dalam waktu hidupnya dulu juga memberikan contoh bagaimana beliau itu wali kutub misalnya. Tapi beliau ketika sakit juga berobat kepada dokter yang bukan wali, bukan apa-apa. Dan Guru Sekumpul juga nurut apa saran dokter. Tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini, harus begini, harus begitu. Kan Guru Sekumpul memberi contoh. Gitu. Nah begitu juga apa yang saya sampaikan ini yang didasarkan kepada hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Gitu. Nah kalau kita bukan ahli DNA ya kita wajib hukumnya nurut kepada orang yang ahli DNA. Sebagaimana dulu Guru Sekumpul juga nurut kepada dokternya. Ya, dokternya itu mungkin ditanyai batalnya sholat atau batalnya wudhu nggak tahu. Tapi Guru Sekumpul nurut ya karena memang bidangnya sendiri-sendiri. Begitu juga kalau kita merasa mengagumi atau mencintai Guru Sekumpul ya kita harus berani bersikap kritis. Karena ketika prasangka atau husnudonnya Guru Sekumpul kepada para Habib itu belum dikonfirmasi oleh fakta dan data secara ilmiah, maka itu tidak masalah, artinya tidak keliru, tidak dosa kan itu. Tapi ketika sekarang ini sudah terkonfirmasi menurut data dan riset ilmiah bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, kalau kita terus berkilah, terus berapologi bahwa Bahari dulu Guru Sekumpul
husnudzon bahwa Habib keturunan Nabi kita pakai itu sebagai dasar, ya sama saja kita itu sedang mencelakai guru sekumpul. Gitu loh. Yang keliru itu dibilang keliru aja, karena ini bisa menjadi jariah untuk guru sekumpul. Nah, cara kita dalam tanda petik itu menjaga guru sekumpul, ya yang keliru dari guru sekumpul ya kita deklarkan. Makanya tadi al-muhafadzah ala qadimi sholeh, menjaga warisan lama yang masih teruji kebenarannya, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil pendapat baru berdasarkan data dan riset yang tersedia, yang ilmiah, yang terkini, yang tentu saja itu itu sesuatu baru itu aslah gitu, lebih tepat, lebih benar. Tuh. Sama dengan misalnya Nabi Musa itu dulu tidak keliru, tidak mengamalkan Al-Quran karena Al-Quran belum turun. Tapi coba misalnya berandai-andai seandainya Nabi Musa itu masih hidup ketika Quran turun, pasti beliau akan menggunakan Quran. Begitu juga guru sekumpul itu kan hanya dibisiki oleh para habib karena kebersihan hati beliau, karena husnudzon beliau, ya beliau percaya saja. Sama dengan ketika beliau itu berkisah mengenai ketika beliau sakit, katanya ada habib yang memberitahu guru sekumpul ditelepon secara gaib oleh Faqih Muqaddam untuk sholat 2 rakaat, salat hajat untuk guru sekumpul. Nah itu kan sebenarnya guru sekumpul sedang menceritakan saja, sedang menceritakan tentang ada orang memberitahu beliau begitu, dan beliau husnudzon saja. Nah sekarang kan terbukti bahwa Faqih Muqaddam pun sebagai sosok, sebagai individu itu tidak terbukti keberadaannya, tidak terbukti jejaknya, dan setidak-tidaknya itu tidak terbukti keulamaannya. Yang mereka bilang, para habib bilang bahwa Faqih Muqaddam itu adalah mujtahid mutlak. Nah, mana buktinya? Kan nggak ada sama sekali, kitabnya nggak ada, karyanya nggak ada, anunya nggak ada, berkahnya nggak ada. Ini semua kan halusinasi. Nah guru sekumpul ya bisa aja kena bujuk rayu habib yang keliru itu, dan karena guru sekumpul itu ya husnudzon ya beliau sampaikan saja. Tapi kan itu bukan tanggung jawab secara ini, itu asalnya itu kan bukan tanggung jawab beliau. Sama juga dengan beliau ketika menyampaikan tentang Habib Umar Al-Hafidh begini dan begitu, kalau mondok 5 tahun jadi wali, itu kan beliau dibisiki saja. Dan beliau sendiri kan juga secara jasmani itu kita tidak memiliki data bahwa beliau pernah mengkonfirmasi sampai ke sana. Buka kisah-kisah mengenai guru sekumpul di wisuda oleh Faqih Muqaddam itu kan cerita-cerita di kalangan muhibbin saja, yang itu terkena penyakit halusinasi para habib dari Yaman itu ya. Termasuk juga ketika beliau itu mendawamkan membaca Rotibul Haddad misalnya. Ya, sekarang kan terbukti bahwa Rotibul Haddad itu adalah jiplakan plagiat atau curian dari rotibnya Imam Rafi'i, muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, kita harus hentikan itu, amalan itu. Kalau enggak ya nanti guru sekumpul nanggung dosanya. Gitu loh. Jangan beralasan sekali lagi, bahari dulu guru sekumpul wasiatnya untuk mendawamkan baca Rotibul Haddad atau Rotibul Haddad. Nah sekarang terbukti keliru, ya kan tidak boleh diteruskan. Nah dulu guru sekumpul bilang begitu ya nggak keliru, beliau belum tahu bahwa Rotibul Haddad itu cuma hasil curian. Nah kalau kita udah tahu ya nggak boleh, ya kasihan guru sekumpul kalau kita meneruskan kekeliruan beliau. Itu loh. Ini terutama kalau saya itu loh. Saya kan bukan muridnya. Ya seharusnya ini kan yang melakukan ini ya muridnya gitu loh. Jadi murid itu harus cerdas, harus menjaga gurunya. Kekeliruan gurunya itu harus berani mengoreksi, sebagaimana Imam Syafi'i juga berpendapat lain, berbeda dengan pendapatnya Imam Maliki gitu. Dan itu pun terkait dengan hanya soal furungiyah saja menurut saya. Kalau ini kan soal kehormatan Rasulullah, soal pengakuan nasab itu, nasab Rasulullah itu mengerikan itu. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau meneruskan baca rotib yang seperti yang dibilang Rotibul Haddad, ya dikembalikan aja ke rotibnya Imam Rafi'i gitu loh. Ya, itu kan PDF-nya ada, tinggal dicari aja, persis plek kok. Cuma bedanya enggak Fatihah-Fatihah yang di bagian belakang itu enggak seperti yang dituliskan di Rotibul Haddad toh. Jadi termasuk Rotibul Atos misalnya. Ya kalau terbukti wong
apa jenenge penulisnya aja ikut berbohong soal nasab ya. Ya tidak bisa. Ya berbohong soal nasab kalau cuma misalnya mengaku nasabnya seorang wali atau seorang raja itu enggak begitu berat lah. Meskipun itu pun sudah diancam oleh Rasulullah fal yatabawa maq'adahu finnar. Meskipun itu sudah diperingatkan Rasulullah, siapa aja yang mengaku apa jenenge punya bapak yang bukan bapaknya itu dilaknat Allah. Itu tidak menyangkut Rasulullah. Ini menyangkut Rasulullah, ini kan mengerikan sekali. Gitu loh. Sampai dengan para habib itu mengakui bahwa mereka ternyata bukan dzurriyyat Nabi. Mereka bertobat, mereka tidak ngaku-ngaku lagi sebagai dzurriyyat Nabi, lah baru kita maklumi, kita maafkan. Kalau mereka sampai hari ini kan masih bersekukuh, masih terus saja ngeyel. Apa jenenge mendeklarasikan diri sebagai keturunan Nabi, baik langsung atau tidak langsung. Itu artinya kan sedang melanggar peringatan Rasulullah man ghassana falaisa minna. Hadis yang sering dibaca oleh guru sekumpul. Siapa menipu kita, menipu umat Rasulullah, berarti dia bukan golongan kita. Itulah sabda Rasulullah seperti itu, dan itu sering sekali dikutip oleh guru sekumpul. Itulah. Makanya sejak kemarin itu, kalau guru sekumpul saya nggak mau datang. Bahkan saya berjanji tidak akan pernah datang ke sekumpul kalau satu, Habib masih mengaku keturunan Nabi padahal bukan, dan masih diterima dan masih dihusnudzoni sebagai keturunan Nabi oleh sekumpul. Saya nggak akan datang. Bagaimana saya bisa duduk bersama di satu majelis dengan orang yang menipu umat Rasulullah? Nggak bisa. Itu loh. Jadi sekali lagi jangan salah paham ya, ini. Perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan. Ini bagian dari perwujudan dari rasa kecintaan saya dan penghargaan saya dan kekaguman saya kepada guru sekumpul. Jangan disalahpahami. Justru karena itu saya berkewajiban mengoreksi. Lu kok sok-sokan mengoreksi kamu itu syafaat gundul? Bukan begitu cara berpikirnya itu. Saya akan menyampaikan data dan fakta ilmiah yang diberikan oleh para ahli. Itu loh. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan guru sekumpul. Tetapi kalau yang keliru-keliru dari guru sekumpul, kekhilafan guru sekumpul yang beliau tidak sengaja dan benar-benar tidak tahu hanya karena husnudzon dapat bisikan para habib, terus kita jadikan hujah sebagai argumentasi, ya kita sedang mencelakai guru sekumpul. Itu loh. Apa dikira di alam barzah itu selesai urusan? Kan enggak. Di alam barzah itu bisa ada orang itu tambah pahalanya, aja juga bisa tambah dosanya. Karena itu terkait dengan jariah yang mengalir. Gitu. Jadi ya termasuk simtuduror misalnya. Termasuk simtuduror. Apa itu jenis kitab Maulid simtuduror itu kan terbukti itu memang hanya menjiplak dari adibai. Itu loh. Ya kalau kita lanjutkan ya sama aja kita ikut celaka dong. Apalagi ada kisah-kisah simtudurah itu didikte oleh Rasulullah, telek mencret kayak begitu itu. Berkali-kali saya bilang bahwa fenomena pengalaman spiritual itu harus terbukti secara faktual, secara ilmiah. Ketika manakala pengalaman spiritual itu secara ilmiah ternyata bertentangan, tidak terkonfirmasi secara faktual, secara ilmiah, maka harus kita tinggalkan. Karena agama Islam itu agama akal, bukan agama halusinasi. Semua pengalaman spiritual Rasulullah itu pasti terkonfirmasi. Rasulullah pernah bilang bahwa Islam nanti akan sampai Persia dan seterusnya, kan terjadi itu. Tidak. Begitu juga pengalaman spiritual semua wali. Ada kalanya benar, ada kalanya keliru. Nah, yang keliru kewajiban kita sebagai generasi penerus itu menjaga mikul dhuwur mendem jero. Al-muhafadzah ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itulah yang benar. Tuh. Tetapi ya ini hanya saya sampaikan sebagai kewajiban, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban saya sebagai pengagum dan pecinta guru sekumpul, dan tanggung jawab saya karena selama ini saya kan secara intens bertahun-tahun itu mempromot guru sekumpul gitu. Jadi saya berlepas diri dari apa saja yang keliru. Karena al-haq itu adalah tajallinya Allah, asmanya Allah, al-haq kebenaran itu. Saya hanya berpegang kepada kebenaran yang didasarkan pada riset dan data dan ilmu pengetahuan yang
terkonfirmasi, yang rasional, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah pemahaman saya tentang ajaran Rasulullah. Bagaimanapun juga kan kita itu semua pada puncaknya, pada ujungnya kan mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Dan para wali, para guru kita itu adalah jembatan titian yang mengantarkan kita kepada Rasulullah. Nah, yang keliru-keliru itu menghambat gitu loh. Yang keliru-keliru itu tidak sampai kepada Allah dan tidak sampai kepada Rasulullah. Apalagi kalau menyangkut hak umat Rasulullah. Ini kan soal pemalsuan nasab Habib yang aku keturunan Nabi, yang sekarang terbukti secara ilmiah bukan keturunan Nabi. Itu kan kalau ke atas, kalau taroki, itu menyangkut kehormatan Rasulullah. Kalau menyangkut kehormatan Rasulullah yang dirobek-robek, dirusak, maka Allah murka. Ke bawah, kalau tanazul, itu menyangkut hak umat Rasulullah. Kalau umat Rasulullah haknya dirobek-robek, dirusak, eman ghosana falaisa minna, kata Rasulullah. Jadi nggak bisa main-main. Bahwa kita itu sengaja tidak sengaja, langsung tidak langsung, itu tiap detik itu mungkin kita maksiat, iya. Tapi jangan yang urusan kayak gini dong. Ini menyangkut hak Rasulullah sekaligus hak umat Rasulullah. Masa kita melawan Allah, kita melawan Rasulullah? Yang benar aja dong. Itu ya. Jadi ini mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho. Semua orang kan boleh menyampaikan isi pikiran berdasarkan pertanggungjawaban, berdasarkan nasihat, berdasarkan niat baik, berdasarkan hal-hal yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Saya menyampaikan ini tengah malam ini sudah sejak kemarin kan saya kepikiran mengenai ini itu. Kasihan itu guru sekumpul kalau tidak kita koreksi. Sok-sokan kasihan, kamu itu siapa? Gundul. Bukan begitu cara berpikirnya. Guru sekumpul juga nurut sama dokternya kok ketika beliau sakit. Apa dokternya itu wali? Kan bukan. Dokternya itu juga belum tentu sholat. Karena beliau kan juga dibawa ke rumah sakit Singapura. Dokter-dokter Singapura kan bahkan belum tentu Islam, belum tentu Muslim. Tapi guru sekumpul kan nurut apa yang disarankan. Ya karena memang serahkan urusan itu pada ahlinya. Bahkan Rasulullah itu dulu setengah bercanda itu kan, di dalam satu kisah itu diceritakan bertemu dengan petani penanam semangka. Kemudian Rasulullah pura-pura dalam tanda petik itu memberikan uswah kepada kita lah, menanyakan loh kok nanamnya semangka kok begini dan begini. Petaninya bertanya, wahai Rasulullah, lah sebaiknya bagaimana? Rasul bilang, kalau menurutku kan harusnya begitu dan begitu, bukan begini dan begini. Kemudian dipraktekkan oleh petani itu. Kemudian setelah panen ternyata gagal. Kemudian petani itu tanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, itu saran Rasul itu saya laksanakan, ternyata malah panennya gagal ya, semangkanya panennya enggak bagus ya. Rasulullah bilang, loh kan aku bukan ahli penanam semangka. Lah ya kamu harusnya belajar soal menanam semangka ya kepada ahli semangka kan gitu. Waktu mau perang Khandaq, itu kan ada Salman Al-Farisi yang pagi harinya baru masuk Islam, siang harinya atau sore harinya itu Rasulullah mengadakan rapat. Kemudian karena Salman itu dari Persia, itu Rasulullah mengajak rapat, kamu Salman, mungkin kamu di Persia itu ada strategi perang mengenai ini, perang dalam kota gimana caranya. Kemudian Salman Al-Farisi kan mengusulkan Khandaq itu, mengusulkan parit yang membentengi Madinah itu, dan Rasulullah menerima itu. Apakah Salman Al-Farisi itu lebih hebat dari Rasul? Ya enggak. Rasulullah sedang memberi contoh bagaimana bahwa setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang tahu itu memberitahu. Karena sehebat apapun seorang wali itu berpotensi keliru, dan biasa saja keliru itu tidak mengurangi kehebatannya sebagai wali. Tapi sebagai generasi penerus, ya kita harus bertanggung jawab. Betul loh. Tapi ya terserah tanggapan semuanya ya. Ini benar-benar insya Allah niat saya itu murni karena ya menjaga nama baik guru sekumpul. Guru sekumpul keliru harus kita akui. Karena guru sekumpul bagaimanapun juga bukan Rasulullah. Itu loh. Dalam banyak hal tertentu guru sekumpul itu penerus Rasulullah, warasatul anbiya. Kehebatan-kehebatan guru sekumpul di dalam mencintai Rasulullah, membaca sholawat, dan tentu saja yang sholawat yang tanpa huruf, tanpa
kata, tanpa kalimat, yaitu beliau itu pemurah, mencintai makhluk, semua makhluk Allah. Nah itulah kelebihannya, kita apresiasi, kita jaga itu. Dan bahwa kecintaan guru sekumpul kepada Rasulullah ternyata dimanfaatkan oleh beberapa oknum Habib, memasukkan unsur-unsur kekeliruan di dalam nasab para Habib itu, ya kita harus memahami juga, kita harus memaklumi. Tuh. Ya kan nggak ada yang butuh guru sekumpul, nggak butuh Gus Fuad. Muhyiddin nggak butuh guru Gus Fuad, sekumpul nggak. Iya memang saya itu bukan siapa-siapa. La maujuda illallah kok. Kalau menurut ilmu fisika kita itu tersusun dari sel, dari atom, dari neutron, proton, elektron dan seterusnya. Pada akhirnya itu kita tersusun dari ketiadaan. Kita itu hanya tiada. Yang ada itu, yang wajib ada itu, yang pasti ada kan hanya Allah. Kita tersusun dari ketiadaan. Jadi ya nggak penting juga Gus Fuad leret gundul, jahat, bodoh. Iya memang saya akui. Tapi dalam hal soal benar itu, masalahnya itu ya itu tadi. Durma kola walatang durman kola. Emas itu di mulut anjing tetap emas. Tuh. Emas itu di septic tank tetap emas. Tuh. Tetapi mohon maaf itu kotoran ayam meskipun di atas mahkota sang raja atau sang ratu tetap kotoran ayam. Jadi letaknya begitu ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau tidak itu yang penting wama alaina illal balagul mubin. Dah gitu aja. Dan dalam hal ini kan saya nggak minta upah, nggak minta apapun. Ini semata-mata kecintaan saya kepada Rasulullah dan para penerusnya. Dan umat Rasulullah. Jangan sampai ditipu, jangan sampai karena implikasinya itu besar, implikasinya itu diniyah ini sangat terkait dengan agama. Tuh. Dan itu kan dimulai dari siapa itu? Habib Sakron itu, ya siapa itu kan dimulai ya. Bisa diperhatikan lagi bagaimana kajian-kajian Kiai Imaduddin dan Kiai Nur Ihya kalau soal kitab, dan juga TB Mogi kalau manuskrip, dan juga DNA kalau DNA ke Dr. Sugeng, ke Dr. Arikim, dan semuanya itu secara umum dijelaskan oleh Gus Fakih dan yang lain-lain banyak sekali yang menjelaskan. Tuh. Dan semakin terbukti bahwa ini menjadi kerusakan. Klaim palsu mereka sebagai dzurriyyat Nabi itu terlalu banyak merusak agama dan merusak bangsa dan negara kita. Nah mari kita sebagai orang yang merasa mengagumi guru sekumpul, merasa mencintai guru sekumpul, kita koreksi beliau, kekeliruan-kekeliruan beliau. Dan biasa sekali kayak begitu itu. Enggak gimana, oh nanti ketulan bagaimana? Orang yang ketulan itu adalah orang yang melawan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu sesuatu yang dihasilkan dari data dan riset ilmiah yang prosedur dan metodologinya itu bisa dipertanggungjawabkan, yang disepakati oleh para ahli ilmu. Udah gitu aja. Itu ya. Ya, monggo silahkan kita mengambil sikap masing-masing. Tetapi setidak-tidaknya saya berlepas diri dari kekeliruan, dari penipuan kepada umat Rasulullah. Saya sudah menyampaikan. Kelak suatu ketika pasti kita akan sampai akhirat juga. Dan di akhirat saya akan menyampaikan kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada wali-walinya bahwa saya sudah pernah memperingatkan soal ini. Mengenai nasab guru sekumpul gitu. Dan ini harus saya disclaimer dulu. Guru sekumpul itu pernah menyatakan bahwa beliau itu mendengar dari orang yang tidak pernah berbohong bahwa nasab beliau sampai Datuk Kalampian itu nanti ke Alidrus gitu. Yang harus kita garis bawahi adalah beliau menyatakan saya mendengar dari orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Tetapi beliau tidak pernah menyatakan bahwa ini pasti benar, tidak. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk dikoreksi. Yang berikutnya diakui nggak sama Pak Alawi? Ya, kemudian ternyata kan tidak diakui oleh Pak Alawi. Rabithah Alawiyah Jakarta membuat surat keputusan bahwa Datuk Kalampian sampai guru sekumpul itu bukan min dzurriyyati Rasul. Ini yang menyakitkan saya, yang sebagai pecinta guru sekumpul saya sudah bertekad untuk meluruskan ini. Dan yang berikutnya, mention dari guru sekumpul itu setelah saya tanyakan kepada murid-murid beliau yang dekat gitu, termasuk odam beliau, itu bahwa
Guru sekumpul menyatakan dirinya adalah Al-Idrus. Itu yang penting bukan Al-Idrusnya, tetapi yang mentionnya itu adalah pada waktu itu kelompok Habib Ba'alawi itu mulai bikin ulah lah di Kalimantan Selatan khususnya. Dan guru sekumpul itu dengan pernyataan beliau itu hendak menyatakan bahwa semua tuan guru dzurriyyat Datuk Kalampian itu juga dzurriyyat Rasul. Itulah dzurriyyat Rasul yang lama, yang sudah duluan yang membangun peradaban, bukan orang-orang yang mulai datang kemudian mulai bikin gara-gara itu. Dan saya garis bawahi juga ya kelompok-kelompok misalnya anggota FPI macam-macam sebenarnya kan musuh dalam selimutnya guru sekumpul. Nah ini nasab guru sekumpul itu akan kita jelaskan berdasarkan apa itu ilmu nasab yang yang disepakati, yang sudah diakui oleh nakobah-nakobah yang berwenang gitu. Dan kebetulan ini kemarin saya ketemu Raden Tubagus Muhammad Nur Fadil Satya Tirtayasa MA. Beliau itu adalah Ketua Umum RBKB dan Nakib Lembaga Kekancingan RBKB gitu. Dan ini kebetulan ada Dr. Kamal Al-Haq itu yang juga ahli nasab, beliau mengkaji tentang ilmu nasab. Jadi saya minta tolong untuk membacakan ini supaya valid gitu. Yeah. Sebelumnya jadi kan Guru Zaini, guru sekumpul ini kan masyhur dzurriyyah dari Syekh Arsyad Al-Banjari dan masyhur Al-Husaini gitu ya. Cuma ke atasnya kan kemarin ada oknum yang membuat rancu silsilahnya, padahal beliau tuh masyhur di sejarah itu di kalangan para ahli nasab ya. Ya, Syekh Arsyad itu dari ini Sayyid Kebungsuan, Sayyid Kebungsuan, Muhammad Kebungsuan. Jadi kalau di baca nasabnya gitu, jadi nanti kita berikan ini ya di sebelah. Sayyid Muhammad Zaini, ya, bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Arsyad Al-Banjari. Ini pancer nasabnya. Kemudian bin Abdullah Lok Gabang bin Abu Bakar bin Abdul Rosyid bin Muhammad Dipatuan bin Kapiten Laut Buisan bin Datuk Bangkaya bin Syarif Makaalang bin Syarif Muhammad bin Zainal Abidin bin Ahmad bin Abdullah bin Samsudin Tabriz bin Jamaluddin Akbar. Dan beliau ini masyhur ke sambung ke Sayyidina Husain. Ngonten, Gus. Ya. Jadi berarti ini ini bukan Ba'alawi itu ya? Oh, bukan Ba'alawi, tidak melalui Sayyid Ubaidillah ya. Iya. Mungkin catatan-catatannya ini bisa disebutkan ini ya. Dibacakan. Jadi kalau ini yang penting di sini. Jadi dalam menentukan nasab ini harus ada sumber data yang otentik. Nah, dari yang 0 ini dari Kanjeng Nabi sampai ke 22 ini sampai ke Jamaluddin Kubro ini dari isbat nakib Irak sama Turki. Ya, jadi wis masyhur lah. Ya. Angel diayali angel. Enggak mungkin bisa dibantah lagi. Terus yang nasab yang ke 22 sampai 23 ya, jadi Jumadil Kubro ini sampai ke Samsudin Tabriz ini Sayyid Kebungsuan. Ini dari data Kelantan, kerajaan Kelantan. Malaysia. Karena kan asalnya dari sana gitu. Terus jalur migrasinya. Ya, jalur migrasinya. Sama Patani ya, sama sejarah Patani. Thailand Selatan. Kemudian yang 23 sampai 27 ini dari Tarikh Muruh dari Dr. Najib Salibi. Ya, 23 ini dari Samsudin Tabriz ini sampai 27 sampai ke Syarif Kebungsuan 2. Kemudian 27 sampai 31 ini sejarahnya Kesultanan Mindanao, ya, bisa 27 Filipina. Sampai 31, iya Filipina. Jadi peta migrasinya tuh Filipina baru ke Kalimantan.
Terus ini ya Mindanao sampai 27 sampai ini nggih Sarif Kebungsuan 2 ini. Kemudian 27 sampai 21 ini tadi yang Mindanao 31 sampai 35 nggih. Yang apa Muhammad di Patuan ini Mindanao ini sampai ke 35 nggih. Saya Syekh Arsad Al-Banjari ini data kesultanan ya, data keluarga nggih. Kesultanan, kemudian selebihnya ini data-data keluarga. Selebihnya data-data keluarga. Bisa mudah dikonfirmasi oleh Ya, keluarga. karena sendiri. sudah tahun 1700-an sudah data-data keluarga. Iya, iya, iya. Sampai ke Muhammad Zaini, Sayyid Muhammad Zaini atau guru sekumpul ini tahun 42. As-Sayyid gitu ya. Iya, Iya, Sayyid. As-Sayyid ya. Dan marganya sebenarnya bukan. Dan ini saya jadi ingat. Beliau kan menjelaskan tentang silsilah itu. Beliau mengatakan ini kaitannya dengan Tarekat Samaniyah ya. Samaniyah itu pendiri Tarekat Samaniyah itu kan Al-Hasani. Ya, Kemudian guru Saman. Datuk Kalampian itu Al-Husaini. Al-Husaini. Iya, ini cocok ini. Al-Husaini marganya Al-Musawi. Al-Musawi. Yang saya sejajar dengan saya itu Badilah anunya yang mana itu? Mungkin bisa dibantu Kanjeng Raden Tumenggung. Nah, ini di nah, shotnya ini. Nah, ini. Bedanya antara guru sekumpul dengan Ba'alawi. Kalau Ba'alawi kan dari Imam Ubaidillah. Yang segenerasi dengan Ubaidillah itu di mana itu bagian mana? Berarti kan dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu kan punya 3 putra itu. Nah, guru sekumpul lewat jalur mana? Yang jelas kan tidak, karena Ubaidillah tidak diakui. Berarti di sini salah satu apakah Muhammad, apakah Ali, apakah siapa yang satu itu? Saya lupa. Kalau Pak Alawi kan mengaku dari Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib ya, bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq. Berarti 5 1 2 3 4 5. Jadi dari Sayyid Ahmad bin Isa ini Ya. ini setingkat ini Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi ini saudaranya Ahmad bin Isa ya? Sepupuan 2 pupu atau berapa itu ya? Dengan Sayyid Sayyid Ali Ahmad. Al-Hadi An-Naki. Oh. Putranya Sayyid Muhammad Al-Jawad At-Taqi. Jadi ini yang kira-kira yang segenerasi. Sayyid Imam Ubaidillah yang katanya putranya Ahmad bin Isa ini di level sini. Itu gitu. Lah, artinya dari sini aja sudah jauh Jadi guru sekumpul itu tidak melalui Ahmad bin Isa Al-Muhajir ya? sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ya. Kalau Ahmad bin Isa Al-Muhajir kan dilihat Rasul, nah itu guru sekumpul melalui siapa tadi? Musa Al-Kazim. Musa Al-Kadim ya, itu yang sepupuan lah, sepupuan jauh dengan ini saudaranya Imam Ali Al-Uraidi. Oh, Imam Ali Al-Uraidi ya. Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq. Oh, iya. Jadi jauh ya berarti. Jauh. Jauh Saya sudah. jalurnya. Jadi kalau Imam Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa kan pecah di sini. Ini Musa Al-Kadim punya saudara Ali Al-Uraidi. Nah, dari sini nanti menurunkan Muhammad An-Nakib, Ali Isa Ar-Rumi, Ahmad bin Isa. Jadi gitu. Jadi pecahnya di sini. Itu di Ja'far Shodiq ya. Itu pun kalau dicambungkan ke Ubaidillah, ini kan tidak akan pernah diisbat oleh Nakobah Dunia. Jadi tidak mungkin beliau ini kalau keturunan Nabi melalui Ubaidillah. Kalau ini jelas diisbat sama beginilah kalau kita itu mencintai seseorang ya kita harus menjaga dan dalam tanda petik itu kalau yang kita cintai itu pernah diberi data yang keliru, itu kan bukan salah yang kita cintai, tetapi yang memberi data itu yang keliru. Dan ini saya duga kan kaitannya dengan politik snogor-gornya itu tadi kan mulai masuk ke kekeliruan ini kan dari situ kan sebenarnya. Jadi ini bukan apa-apa ya. Kita harus menjelaskan secara ilmiah sebenarnya apa sih nasab guru sekumpul yang sebenar-benarnya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Kamal. Jadi intinya kita gelar yang paling tepat itu Sayyid Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Musawi Al-Kazimi. Al-Musawi Al-Kazimi. Al-Husaini. Oke. Itu yang paling tepat. Paling tepat. Ini berdasarkan kesepakatan Nakobah di beberapa negara ya. Jadi datanya itu data bersama, data para penjaga nasab keturunan Rasulullah dari berbagai negara gitu ya. Bukan hanya dari satu pihak kan gitu. Gitu mungkin
Raden Tumenggung mau menambah sesuatu. Artinya dari data keluarga ini kemudian ketika diisbat ke lembaga-lembaga narkoba dunia ini terkonfirmasi sambung menyambung. Ini itisol, artinya antara narkoba satu dengan narkoba lain, dengan kerajaan satu, Ahlul Basar dengan yang lain, ini saling terkait dan saling ada pengakuan. Jadi tidak terputus 5,5 abad, kemudian tidak terkonfirmasi dan tidak terisbat diakui oleh narkoba internasional. Ijma ini mau. Ijma ini sesuatu hal yang sulit dibantah karena sudah disepakati Ahlul Balad, catatan keluarga ini klop dengan Ahlul Balad, jalur migrasi, kemudian juga tercatat di narkoba dunia dan disekap, dan ketika sudah 1, 2 narkoba 3 ini sudah melakukan berani mengeluarkan sebuah syahadah nasab, maka ini akan langsung terkonfirmasi ke seluruh narkoba yang lain. Yang benar-benar bukan narkoba abal-abal, ya, narkoba resmi. Bukan, ini narkoba yang memang benar-benar sudah saling diakui dan ada majelisnya, ada semacam perkumpulan serikat antara seluruh narkoba dunia. Jadi dengan data ini kepada seluruh pecinta guru sekumpul, maka sekaligus ini menjelaskan dengan sohe, dengan terkonfirmasi kuat tanpa sulit, tanpa adanya kontroversi dan sulit untuk dibantah bahwa guru sekumpul adalah jalur nasabnya memang terkonfirmasi ke dzurriyyah Nabi melalui Sayyid Musa Al-Kadhim Al-Husaini. Jadi demikian. Monggo saya kembalikan. Ini nanti ini nanti akan saya kirim ke keluarga guru sekumpul dan beberapa murid guru sekumpul gitu supaya untuk pegangan gitu ya. Dan ini nanti di spill ya gitu supaya jelas teman-teman ya bisa nanti nanti mungkin juga dalam bentuk foto lah, kalau mau nyetak sendiri bisa gitu ya. Karena saya tidak mau guru sekumpul dikotori oleh siapapun, apalagi oleh penipu nasab, nggak boleh. Kalau kita mengaku murid, mengaku mencintai, perjuangkan yang guru kita, perjuangkan yang kita cintai dengan sebenar-benarnya, dengan ilmiah. Jangan katanya si anu, katanya si anu, katanya si anu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, nggak bisa, harus ilmiah. Nah, gitu ya. Dikirimi voice note ya, yang isinya itu menceritakan rentetan kejadian persekusi kepada yang mulia. Guru sekumpul terkait dengan garis nasab gitu. Jadi di voice note itu diceritakan bagaimana orang yang bercerita itu mendatangi guru sekumpul, kemudian ya nanti bisa didengarkan sendiri, intinya itu mempermalukan guru sekumpul dan menghina guru sekumpul lah, intinya itu bisa disimpulkan seperti itulah. Nah, ini perlu saya up gitu untuk ya sebagai pengingat sejarah lah. Jangan lupa jas merah. Kalau sekarang Habib-Habib Ba'alawi semua pada merapat ke sekumpul secara langsung atau tidak langsung minta perlindungan ke sekumpul karena mereka ketahuan telah berbohong kepada umat Rasulullah dan karena mereka terbukti bukan dzurriyyah Nabi dari hasil tes kajian ilmu kitab nasab maupun ilmu DNA itu. Ingatlah gitu untuk muhibbin guru sekumpul gitu. Bagaimana kelakuan mereka? Ya, kita dengarkan ya. Siapa ada beberapa pernah dengar? Siapa dia? Fadijan Mapabeb Alidros. Pas kumpul. Ya. Terus. Anda apa itu? Waktu dia masih hidup? Iya, Anda ketemu tahun 99. Anda iya. sebelum ketemu di sini sama jemaah ngomong, apabila Anda ditakdirkan bertemu dengan guru Martapura, insya Allah guru nggak bisa ngomong. Tapi itu kan sudah sakit ya. Belum. Ya masih yang udah kita ungkap tuh 99 belum. Dia udah ungkap kan dia ada gimana itu? Itu sesudah. Sudah enggak? Kata mereka jemaah mungkin setelah Muhammad dia baru guru ini. Begitu. Udah. Setelah Anda ketemu, yeah. 3 orang, ada Habib Abdil bin Sa'ad, ada Habib Adil Basin, ada Dr. Andes Ridwan juga berada ikut juga. Dia Anda ketemu, singkat saja salah satu cerita, dia bicara dulu sama orang lain, 4 orang waktu di kamar. Lalu kata guru, kamu mau apa? Oh ini begini sampai menangis. Oke selesai. Lalu dengan anak, ini apa adakah? Guru,
sebelum saya ngomong macam-macam, saya memperkenalkan dulu deh, memperkenalkan diri. Masih belajar kan? Iya. Kalau ulun guru ulun tamat inalnya itu sekali ini dokter kami seni dua, sekali kelantik ambil dan saling baca. Nah, kedatangan ulun guru di sini ini minta jawaban guru karena di masyarakat di mana-mana guru dikatakan Habib Ali terus. Jadi saya langsung sama guru minta jawaban. Kita tunggu kan jawaban. Diam. Iya. Nah, seru-seru ngomong. Jadi Nah, kalau begitu, kalau anda pikir kalau begini diam aja waktunya terbuang, ya. Iya. Sedangkan waktu masuk tadi ajudannya artinya kalau guru suruh berdoa keluar aja soalnya banyak antri ya kan? Di waktu. Minta berkah. Iya, banyak nunggu. Anda pikir kalau diam seperti ini aja waktu terbuang. Tapi Jadi lebih baik ada ngomong, langsung ada ngomong guru. ya Allah. Maskur ya. Ini maskur tabarakallah. Guru, Tabarakallah. kedatangan anak ini guru. Nah, sebenarnya saya ini guru kebetulan saya membidangi nasab dari tahun 70. Anak sudah membidangi nasab. Terus. Anak ke Jakarta, guru sering ke Jakarta. Dan ke Jakarta pertama kali tahun 79, anak sudah ke Jakarta kali kita. Iya. Betul. Jadi sampai sekarang sampai 1980 untuk. Nah, jadi kebetulan guru, nasab guru ini di mana-mana sudah tersebar di mana-mana. Anak tunjukkan sama guru yang waktu itu pada salah 3 blok 13 persi. Setiap orang tuh satu saja tuh, sini ada pimpinan. Satu dia. Ini 13 persi dan itu tidak benar. Berarti 13 buku. Iya, lembaran. Anak tunjukkan sama guru. Waktu itu guru duduk di tilam. Dari mana ini manusia tanggap antara 3 tahun. Akhirnya Pak, Baik. ini singkat aja ceritanya. Maskur. Bagaimana ini guru? Box. Lalu kata guru apa? Beb, semuanya ini tidak cocok. Baik. Memang tidak cocok, tidak benar. Barakallah. Alhamdulillah besar. Jadi maskur ya. Nah kalau tidak cocok, guru, anak ambil pen. Tolong semuanya ini tanda sama dulu. Iya. Tidak mau, diam deh. Anak ambil lagi. Anak tulis salah satu lembar itu besar tulisannya tidak cocok hari Rabu tanggal sekian tahun 1999. Take care. Beberapa bulan kemudian di Pelampayan, guru mengaku Aligus bin. Pas yang anak yang tidak cocok itu yang disebutkan lagi. Jadi bohong Iya. dan melapor kepada anak adalah Guru Rasad, tokoh Batapura. Guru Rasad waktu itu kebingungan, kenapa dia diberi mengaku Habib. Iya. Lalu ngomong sama Habib Abu Bakar Atar, badan-badan tahu. Oh, tahu. Habib Abu Bakar. Iya, dulunya di Makassar. Tahu. Sekarang dia di Jakarta sudah. Tahu dengan Hasan Aid itu. Bukan kali ya. Ngomong Beb, gimana Beb? Benar itu turun Habib itu. Kata Abu Bakar, Guru Rasad, Guru Rasadnya adil oleh Kiai Badarudin jam dulu. Apapun sudah. Yang mau. Iya. Dalam hal ini Guru Rasad nanti sama Habib Ahmad aja. Ini kebetulan Habib Ahmad tadi di Banjar. Nah, singkat cerita, akhirnya anak ketemu. Anak kenapa? Sama Guru Rasad. Kita bilang yang kayak begini, sudah mau. Nah, salah satu kalimat yang diucapkan oleh Guru Rasad adalah kenapa lagi guru ini mengaku Habib padahal guru ini lengkap saja. Ya. Ini memang maksud lengkap itu apa? Lengkap. Orang alim oke. Banyak istri oke. Banyak umat. Istri umat juga banyak, istri banyak Beb. Serahlah itu kan hal belakang. Anda artinya ini lengkap. Ya. Kenapa lagi mengaku Habib? Iya. So, Gitu Beb. baik. Nah, kacau sekarang ini Beb. Jadi kadang kelompok mana yang kita percaya? Iya. Anaknya bercakap itu masih hidup kan? Nah, Dia tahu. masih. Sebenarnya waktu kemarin di Jakarta ada acara seminar nasional di UIN yang diselenggarakan oleh Padepokan pada Suka itu ya, Padepokan Sunan Kalijaga milik Kiai Sarif Rahmat. Itu saya juga ketemu 3 orang Banjar yang menyatakan bahwa beliau masih
kerabatnya Guru Sekumpul dan juga santrinya Guru Sekumpul gitu, udah tua lah, orangnya udah 60-an tahun lebih. Yang 2 orang itu, yang 1 orang masih lebih muda tapi ya udah 50-an tahun lebih. Yang sama ya pertemuannya itu tidak barengan gitu. Jadi 1 orang ketemu, 1 orang ketemu itu. 1 orang ketemu itu. Yang intinya juga sama, menceritakan bagaimana ya dengan agak terbata-bata itu menceritakan mengenai bagaimana Guru Sekumpul dulu pernah dipersekusi, didatangi oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi, dipermalukan, disalah-salahkan nasabnya gitu. Dan alhamdulillah itu atas inisiatif saya dulu minta tolong ke teman-teman gitu untuk membuatkan silsilah nasab Guru Sekumpul, dan alhamdulillah Tubagus Mogi Nur Fadil dari Kerajaan Banten gitu. Beliau ini kan sebenarnya putra mahkota Banten kan, yang memang beliau ini udah seperti komputer lah kalau bicara soal kitab nasab dan soal manuskrip kerajaan-kerajaan. Beliau sudah menuliskan mengenai silsilah nasab Guru Sekumpul yang tersambung ke Musa Al-Kazim gitu, dan secara sahih memang Guru Sekumpul itu min dzurriyyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pihak lain Habib-habib yang menghina Guru Sekumpul, yang melecehkan nasab Guru Sekumpul, atau mereka keturunan dari kajian ilmu DNA mereka yang sudah diuji di dunia internasional, itu semuanya berhaplogi, artinya Yahudi Ashkenazi, bukan Yahudi keturunan Nabi Yakub tapi Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi itu adalah ya sekarang di Israel itu kenapa pemerintahan Israel sekarang kejam sekali, Netanyahu dan kabinetnya itu kan juga haplonya G itu sama, bisa disimpulkan sendirilah apa yang saya sampaikan. Gitu ya. Ya, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.